Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah luar biasa. Sehat, Pak. Anjir, sehat. Ya. Sudah makan siang belum Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum. Ya, nanti setelah ini makan siang ya, Pak. Ya, Pak. Ya, baik Bapak Ibu, sebelumnya alhamdulillah kita bisa bertemu di Lokakarya yang ke-6 ini ya Bapak Ibu, di pertemuan yang ke-6 kita bertemu secara langsung Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai baiknya kita berdoa dulu ya Bapak Ibu ya, supaya nanti pertemuan ini lancar. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Cukup Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, karena ini pertemuan yang pertama, saya coba share screen dulu nggih Bapak Ibu nggih. Lihat Bapak Ibu. Sudah, Pak. Baik Bapak Ibu semuanya. Ya, untuk loka yang ke-6 ini kita akan membahas pada sesi ini adalah keberlanjutan pengembangan diri dan sekolah. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya mungkin mau perkenalan dulu nih, karena ini baru pertemuan yang pertama. Saya perkenalan dulu. Nama saya Setiadi Gunawan Bapak Ibu, saya guru kejuruan Teknik Ketenagalistikan di SMK Negeri 2 Wonosari. Rumah saya di ujung timur selatan di Rongkop Gunung Kidul Bapak Ibu. Ya, nanti kalau Bapak Ibu ke Wonosari atau mungkin ke Rongkop nanti mungkin bisa mampir Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk sesi ini tujuan yang nanti akan kita capai yaitu nanti Bapak Ibu CGP semua bisa berbagi hasil tujuan program pengembangan sekolah, hasil dari diskusi yang melibatkan warga sekolah termasuk orang tua ya. Itu adalah tujuan pertemuan atau sesi Lokakarya 6 pada hari ini. Bapak Ibu semuanya, untuk memulai sesi ini, apa atau pentingnya program pengembangan sekolah, itu mohon nanti Bapak Ibu bisa menuliskan nanti di Jamboard yang nanti akan saya bagikan ya Bapak Ibu ya. Nanti apa yang sudah Bapak Ibu rencanakan program di sekolah dalam 1 tahun Bapak Ibu, dalam 1 tahun nanti yang bisa memajukan sekolah dan didasarkan pada kepentingan murid Bapak Ibu. Baik, saya bagi untuk Jamboardnya Bapak Ibu di chat ya. Sudah muncul Bapak Ibu di Jamboard, di link chat. Sudah Pak. Baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu menuliskan satu program ya, satu program yang bisa jenengan rencanakan untuk 1 tahun yang akan datang dengan melihat aset sekolah baik SDM maupun sarprasnya Bapak Ibu. Aset SDM itu bisa guru, siswa, kemudian orang tua gitu. Kemudian kalau sarpras ya mungkin lingkungan, kemudian gedung dan sebagainya. Baik, ini sudah ada yang muncul. Sambil nunggu yang lain mungkin bisa mengelaborasi, yaitu yang sudah menuliskan sekolah yang berbasis pramuka. Monggo Bapak siapa atau Ibu siapa ini yang sudah menuliskan? Nggih, monggo Pak Agung. Saya Pak. Monggo. Jadi rencana saya itu memang saya harus merencanakan ke depan untuk sekolah yang berbasis pramuka. Kenapa? Karena kita melihat dari asetnya terlebih dahulu. Yang pertama, aset dari pembina pramuka itu di sekolah kami seluruh gurunya itu sudah kursus mahir. Jadi ada sekitar di sekolah kami juga muridnya memang tidak terlalu banyak, artinya hanya di bawah 100, itu mudah dikondisikan. Yang ketiga, terkait dengan orang tua wali murid, itu sangat mendukung setiap kegiatan positif. Baik, jadi saya konfirmasi nggih, yang pertama tadi gurunya.
gurunya sudah ada, kemudian orang tua, wali murid tadi setuju nggih. Nah, kemudian tadi yang satu apa tadi, Pak? Agak terputus. Yang satu muridnya Oke. mudah dikondisikan karena Oke. tidak terlalu banyak. Nggih. Oke, nggih, muridnya bisa dikondisikan tidak terlalu banyak. Nggih, terima kasih Pak Agung. Kemudian selanjutnya mungkin sinten yang mau menyampaikan elaborasi, Pak Suroto mungkin monggo. Saya Pak, jadi terima kasih Bapak. Nggih. Di tempat saya itu kan belum ada komunitas belajar Bapak. Sementara sekarang itu kan eranya untuk apa itu? Misalnya kita mau belajar bareng-bareng dengan teman-teman, ada forum untuk berbagi praktik baik. Maka saya akan merencanakan bersama dengan teman-teman membentuk komunitas belajar di SMK Negeri 1 Ngawen Bapak. Terima kasih. Baik, saya garis bawahi tadi membentuk komunitas belajar di SMK Negeri 1 Ngawen nggih Pak nggih. Bagus Pak, nggih, matur nuwun. Nggih, mungkin yang lain mungkin bisa menyampaikan yang tadi udah menulis gitu. Monggo Pak Taufik, nggih. Baik, terima kasih Pak. Di situ saya menuliskan mengembangkan kegiatan literasi yang sudah ada. Sudah ada sebenarnya kegiatan literasi setiap seminggu sekali, itu selama 40 menit. Tapi ini akan kita tingkatkan lagi mengingat hasilnya kemarin di raport pendidikan itu ternyata setelah dilakukan kegiatan literasi itu meningkat tajam gitu, sehingga ini akan kita kembangkan dengan aset apa, kita perpustakaan juga sangat memadai dan lain sebagainya. Demikian juga dengan SDM-nya kita bisalah untuk mengembangkan lebih baik lagi kegiatan literasi tersebut. Demikian Bapak. Matur nuwun Pak Taufik. Baik, ini ada yang satu yang menguatkan program literasi yang kuning, punya siapa nggih? Saya Pak Taufik. Oh nggih. Monggo Bu Cahya. Ya, saya berdasarkan data juga ya, jadi kita ada rapor pendidikan yang itu kita bisa jadikan patokan untuk membuat program berikutnya. Nah, kemarin sudah jalan kegiatan literasi, tapi perlu dikuatkan salah satunya dengan membentuk tim literasi yang akan jadi pionir kegiatan literasi di sekolah. Ngaten Pak. Yo, nggih, matur nuwun Ibu. Sama nggih, hampir sama dengan programnya Pak Taufik. Bapak Ibu semuanya, tadi Bapak Ibu sudah menuliskan program 1 tahun untuk program pengembangan sekolah. Nah, sekarang kita mau lihat posisi Bapak Ibu itu di mana ya. Jadi posisi Bapak Ibu atau peran dari Bapak Ibu itu di mana. Bisa juga dituliskan di Jambot, saya kirim lagi untuk jambotnya. Kalau tadi program sekolah yang sudah Bapak Ibu coba buat, nah sekarang peran dari Bapak Ibu semuanya itu di dalam program itu nanti sebagai apa. Karena kalau kita sudah membuat program, nah berarti kita juga harus andil di dalamnya. Ya, tidak hanya membuat program saja, tapi harus bisa ikut menjalankan, juga ikut mengawasi. Baik, ini sudah ada 2 yang muncul ya, monggo yang mau konfirmasi atau elaborasi nih. Ya, siapa ini yang coklat tua sama coklat muda? Ya, monggo. Saya Bapak. Monggo langsung mawon Pak Suroto. Kalau program untuk 1 tahun ini, ketika sudah membentuk komunitas belajar, harapan saya dan kawan-kawan adalah kita itu bisa belajar bareng untuk saling melengkapi, sehingga guru-guru termotivasi lagi untuk ada inovasi-inovasi pembelajaran. Bagaimanapun kan metode-metode dan media pembelajaran yang menarik itu akan menarik anak, apalagi anak SMK itu sudah mulai jenuh pelajaran teori. Ya. Guru-guru adaptif normatif. Terima kasih Pak. Okay. Untuk Pak Suroto sendiri nanti perannya sebagai apa Pak? Mungkin bisa disampaikan gitu. Peran saya di sini adalah kemarin diamanai sebagai perintis Kompel Pak, jadi ketua komunitas belajar membangun MM. Baik, saya garis bawahi Bapak sebagai perintis komunitas belajar di sekolah Bapak nggih. Ya, untuk program Bapak. Literasi nggih Pak nggih. Nggih. Matur nuwun Bapak. Mungkin nggih yang lain mungkin Bapak Ibu bisa konfirmasi atau elaborasi dari yang sudah disampaikan di Jambot, monggo. Monggo Pak Agung, monggo langsung mawon. Jadi dari program yang saya rancang itu, saya di situ bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang baik, karena dengan
ekstra kepramukaan yang baik, maka yang sudah dilaksanakan itu nanti akan juga berimbas pada anak-anak itu. Dan saya di situ nanti sebagai Halo Pak, terputus sebagai pembina atau apa Pak Agung? Oke. Jadi kalau di sekolah saya itu yang pertama sebagai ketua gugus depan, dan juga sebagai pembina atau sebagai pembina juga. Matur nuwun Pak Agung atas konfirmasinya. Monggo yang lain yang sudah menulis, Sinten yang sudah menulis di Jambot bisa elaborasi atau mungkin konfirmasi, monggo. Nggih, Bu Cahya, monggo. Saya menulis sebagai subjek Pak, maksudnya juga saya yang menjalankan, juga saya yang maksudnya ya inisiator, ya penggerak, juga jadi tujuan dari program itu. Seperti itu Pak. Iya, hebat Bu. Jadi mulai dari inisiator sampai pelaksananya ke Bu. Nggih, mudah-mudahan berhasil nggih Bu untuk programnya nanti. Bapak Ibu semuanya tadi sudah disampaikan dari program-program juga peran serta dari Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, karena ini waktu juga sudah hampir habis ya, kita coba masuk ke refleksi nih Bapak Ibu ya. Kita masuk ke refleksi di akhir pertemuan. Nah, akan saya kirimkan lagi jambotnya Bapak Ibu untuk refleksi pada pertemuan atau sesi kali ini. Di sana ada 2 pertanyaan Bapak Ibu, apa yang kita pelajari pada sesi ini tadi, kemudian bagaimana perasaan Bapak Ibu saat ini atau saat mengikuti lokakarya yang ke-6. Tidak ada yang masuk. Monggo langsung konfirmasi mawon ini dari Pak Sinten yang program yang sudah masuk. Monggo langsung Pak. Saya Pak. Dari kegiatan hari ini kita sudah membuat program dalam 1 tahun ke depan. Tentunya perasaannya sangat senang, bahagia karena kita bisa terlibat dalam penyusunan program dan juga perancangan program untuk sekolah kita ke depan. Itu Pak. Perasaannya senang ya Pak ya, sudah bisa membuat sebuah program. Ya nanti bisa itu disampaikan kepada kepala sekolah atau mungkin manajemen sekolah Pak untuk kemajuan sekolah kita. Monggo selanjutnya yang sudah menuliskan Bu Ratna, monggo Bu Ratna. Terima kasih Pak. Jadi saya menuliskan bahwa perasaan saya senang bisa lebih memahami tentang program pengembangan sekolah, yang mana kalau menurut saya program pengembangan sekolah itu bisa mengakomodasi kebutuhan belajar siswa kita. Terima kasih. Leres Bu. Jadi program pengembangan sekolah itu nanti memang tujuannya adalah untuk murid juga, jadi untuk kepentingan murid juga. Terima kasih. Monggo Ibu yang atau mungkin Bapak yang lainnya sudah menuliskan. Baik, pada sesi kali ini kita belajar tentang menyusun program kerja dalam 1 tahun ke depan yang tentunya program tersebut berdampak pada murid. Dan perasaan kami sangat senang sekali bila nanti ini program ini dijalankan, kita ikut terlibat di dalam suatu proses transformasi pendidikan, sesuatu hal yang sangat membanggakan sekali bagi kita insan pendidikan. Terima kasih. Ya, betul Pak. Jadi kita sebagai inisiator juga transformator untuk pendidikan di Indonesia ya. Secara umum, tapi secara khusus mungkin di sekolah kita. Terima kasih Pak Taufik. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu sebelum kita tutup sesi lokakarya yang ke-6 ini. Tidak ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, tadi udah banyak sekali udah disampaikan dari mulai program sampai dengan peran Bapak Ibu, sampai dengan harapan Bapak Ibu ke depan nanti untuk melaksanakan sebuah program di sekolah ini. Baik Bapak Ibu semuanya, tidak perlu saya ulangi lagi, tadi udah bisa dilihat, juga sudah dibaca tentang tujuan sampai dengan rencana program sampai dengan rencana pelaksanaan besok. Bapak Ibu semuanya, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup Bapak Ibu, terima kasih, sampai bertemu kembali di waktu yang akan datang. Matur nuwun.